Gila aja ya. Oh iya, nanti tanya yang lain aja nih. Sudah kok. Ih, dosennya nggak masuk nih. Apa aku umumin aja kali ya? Guys, permisi, aku mau ngumumin sesuatu. Ini dosennya nggak bisa masuk. Mungkin kelasnya bakal diganti hari lain. Kalian mau nggak? Mau diganti hari apa? Mungkinan besok. Pulang nggak pulang? Ini jadinya biasanya nggak masuk nih. Kita mau kemana? Pulang aja. Yuk. Lalu, apa sih itu demokrasi? Lalu apa sih pendapatnya terhadap masyarakat? Yang berlaku harus berdasarkan Pancasila. Ya, gimana? Ya silakan duduk, silakan duduk. Baik, tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan hukum untuk menahan semua warga negara. Dan unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi adalah salah satu konsekuensi kita memilih bentuk negara yang demokrasi. Dan unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Di penjelasan barusan itu, apakah ada yang dipertanyakan? Ya, silakan. Dalam situasi demokrasi yang memanas, bagaimana mahasiswa bisa menunjukkan bahwa dirinya tetap menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia atau sila ketiga? Begini caranya, dengan mengendalikan emosi, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga agar aksi tetap damai. Mahasiswa juga harus memastikan bahwa demonstrasi tidak menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat, karena persatuan lebih penting daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya, terima kasih Pak. Ya, gini ya, pertemuan kali ini karena saya masih ada urusan penting yang lain. Gini aja, gimana kalau kalian saya kasih tugas untuk membuat film yang isinya tentang demokrasi seperti yang barusan saya jelaskan? Saya usul, gimana kalau tugasnya itu kita buat dokumenter
film? Yes, kreatif kalian aja ya. Yang penting masih berhubungan dengan materi barusan. Tugas tadi tuh gimana, Le? Kan kita buatnya itu dokumenter. Nanti kita itu wawancara aja orang-orang di sekitar sini. Terlibat demo kemarin itu loh. Gimana kalau kayak gitu? Jadi kita pulang ini habis ya. Oke. Kita tugasnya apa aja sih? Tugasnya apa aja? Pengantar akuntansi. Bahasa Inggris kan? Terus apa lagi? Kalau yang pengantar akuntansi, Po? Iya, pengantar akuntansi itu apa sih? Apa sih? Ini saldo. Saldo sebelum disesuaikan. Apa itu? Iya, di mana? Ini ada yang kemarin nggak sih? Gede banget, sampai segitunya loh. Gila sih. Sampai ganas itu sih. Tahu. Kita kan ada tugas nih. Gimana kalau kita wawancara orang sekitar aja? Bagus kan? Udah mau wawancaranya gimana ya? Kalau di sekitaran kampus aja gimana? Ide bagus, orang sekitar kampus kan? Kita aja Ya nanti kita bahas bareng-bareng lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Puspitasari, perwakilan dari kelas E Universitas Pekalongan. Saat ini saya akan melakukan wawancara kecil-kecilan kepada pedagang lokal yang ada di sekitar aksi demo kemarin. Menurut Bapak, bagaimana sih tanggapan tentang demo kemarin? Kalau tanggapan saya sih, menurut saya sih nggak perlu ya. Apalagi sampai ada anarki, apalagi penjarahan. Mungkin ya bisa dibilang itu mencemarkan nama kota sendiri ya. Apalagi warga sekitar sini juga nggak mendukung. Mungkin itu aja. Kalau boleh tahu, pas demo kemarin Bapak jualan nggak? Kalau jualan. Tapi sesudah masa mulai berdatangan banyak. Terus gimana Pak? Pas rame nggak pas jualan? Kalau pas demo, mungkin demo pas saya udah tutup. Tapi kalau sebelum demo, alhamdulillah masih rame. Cuman pas sesudah demo, kita tutup kan kita banyak demo, banyak masa juga. Kita nggak bisa dalam artian tuh kita nggak takut lah istilahnya gitu. Karena masa berdatangan dari mana-mana aja gitu. Akhirnya kita menutup warung gitu, istilahnya kayak gitu. Kira-kira buat Bapak dampaknya apa? Kalau dampaknya sih mungkin pendapatan ya berkurang ya, mungkin kayak gitu. Mungkin keduanya juga warga sekitar sini mungkin panik karena banyak anarkis ya kan, banyak penjarahan mungkin kayak gitu. Kan tadi kan dampak yang negatifnya, kalau yang positifnya ada nggak? Kalau positifnya, kalau untuk demo sih sebenarnya demo itu boleh asalkan tidak memakai anarkis, penjarahan dan lain-lain. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Menurut Mas Supri, bagaimana sih tanggapan terkait demo kemarin? Menurut saya demo yang kemarin itu gak ada sangkut pautnya dengan demo-demo yang ada di kota besar. Apalagi itu hanya ricuh belakang. Menurut Masnya itu penyebab dari demo itu apa sih? Dampak demo yang itu banyak sih. Contohnya seperti gedung DPR yang dibakar, terus banyak perabotan barang yang dicuri, terus juga bikin warga sekitar sah. Apakah Mas Supri merasa dirugikan dengan adanya demo yang terjadi kemarin? Menurut saya, pendapat pribadi saya sangat dirugikan. Apalagi warga-warga sekitar juga merasa risih, terus juga agak takut, apalagi demo itu rusuh. Oh iya Pak, baik. Terima kasih atas pertanyaan Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin kakak tadi ya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arya Pramuditya, beserta rekan saya Muhammad Amar Meruliman. Oke, Muhammad Amar Meruliman. Di sini kita forum aja ya kak ya. Saya minta pendapat dari kakak semua. Oke, sebelum masuk ke forumnya, tak kenal maka tak sayang ini kak. Kalau sudah kenal maka kita temenan berarti. Oke.
Oke, mungkin dari sebelah kanan dulu ada Kak siapa, semester berapa, dan jurusannya apa mungkin Kak? Perkenalkan, nama saya Adam Anargita dari PBSI semester 5. Semester 5. Panggilannya Kak siapa ini Kak? Adam. Kak Adam. Oke. Selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Hanifadudin. Saya mahasiswa manajemen semester 7. Oke, selanjutnya saya Heri Sarparno, semester 7 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kiki Adif dari Prodi Manajemen semester 7. Manajemen semester 7. Oke, rata-rata sudah semester tinggal skripsi ya Kak ini ya. Oke. Maksud dadakan saya ini atau kita open forum aja ya Kak ya. Saya minta pendapat ke kakaknya dan mungkin membuka mindset kita semua tentang apa sih demokrasi itu dan juga nilai-nilai moral Pancasila itu harus diterapkan di kehidupan kita sebagai mahasiswa itu bagaimana. Mungkin sub tema atau sub pembahasan yang kita bahas pada kali ini itu terkait isu atau kejadian demo kemarin Kak. Demo kemarin yang terjadi di Kota Pekalongan itu sendiri. Kan kemarin kan terjadi cukup ricuh atau rusuh ya bisa dibilang ya di Kota Pekalongan karena adanya pembakaran, penjarahan dan juga lain sebagainya yang terjadi di Kota Pekalongan. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih Kak, sebagai mahasiswa itu bagaimana sih tanggapan menurut Kakak terkait demo itu? Apakah ada dampaknya ke mahasiswa atau dampaknya ke masyarakat umum? Nah, itu pandangan Kakak itu bagaimana? Nah, gitu Kak. Mungkin siapa? Atau Kak Hanif? Oke, boleh. Jadi demonstrasi yang terjadi pada periode 25 Agustus sampai 28 itu. 28 ya, 28. Pokoknya sampai awal November. Sampai awal November itu masih. November. Bukan. Oktober ya. Nah, awal Oktober itu kayaknya masih ada. Tanggal 1 2 itu masih ada di. Sampai apa? Sampai 4 itu masih ada di. Sebetulnya demonstrasi yang terjadi di skop nasional itu disebabkan oleh apa ya, ketidaksesuaian apa yang diterima oleh anggota dewan kita dalam bentuk tunjangan rumah yang itu dinilai terlalu tinggi di tengah apa namanya ekonomi yang sedang stabil, sehingga itu memunculkan diskursus yang menolak, sehingga pada tanggal 25 Agustus di Jakarta di gedung DPR itu dilakukan aksi demonstrasi. Tapi perlu ditandai atau perlu digarisbawahi kalau semisal aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu biasanya terorganisasi. Apalagi kita mengenal yang namanya manajemen aksi. Jadi manajemen aksi itu secara sederhana sekali. Ketika kita mendapatkan sebuah isu yang tidak sesuai atau isu-isu yang beredar di masyarakat, itu kita akan melakukan kajian. Kajian itu tujuannya apa? Yang pertama untuk memvalidasi informasi tersebut. Setelah informasi tersebut teruji, kita melakukan kajian terkait dengan hal tersebut. Kita setelah melakukan kajian, kita akan melakukan yang namanya press release terkait dengan hasil kajian tersebut. Setelah press release itu dilakukan, biasanya kita akan melakukan konsolidasi lagi. Konsolidasi gimana cara kita untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi kita. Apalagi di zaman modern sekarang, kalau misalnya kita melihat turun ke jalan dan menyebarkan media melalui media sosial, media hasil press release tadi itu menjadi sangat penting. Jadi harus diimbang itu kegiatan yang demonstrasi turun ke jalan dan juga kegiatan yang ada di media sosial, karena hal itu menjadi penting. Hasil kajian atau press release tadi nanti bisa dipublikasi di media sosial sebagai membuktikan kalau misal moral masyarakat itu masih ada dan masyarakat itu tidak diam ketika ada sesuatu yang tidak benar. Dan demonstrasi itu penting karena menjadi
sudah dilaksanakan, biasanya tuh dilaksanakan konsolidasi tuh. Konsolidasi dia biasanya itu ditentuin forwardnya siapa, tim medisnya siapa, logistiknya siapa, dokumentasinya siapa. Nah, ketika kegiatan yang terorganisir tersebut berjalan biasanya rapi dan kegiatan yang biasanya diorganisir oleh siswa, guru, masyarakat sipil dan sebagainya, biasanya terorganisasi tersebut. Tapi ketika kita melihat kemarin itu menjadi demonstrasinya ada, tapi menjadi salah karena kehilangan moralitas dan tujuannya. Moralnya hilang, tujuannya berubah. Yang tadinya tujuannya itu untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi penjarahan, anarkis. Jadi ketika ditanya demonstrasi itu penting atau tidak, demonstrasi penting ketika mengetahui moralitas dan tujuannya. Tapi demonstrasi menjadi tidak penting ketika demonstrasi tersebut kehilangan moral dan tujuan. Kalau pendapat saya mungkin menyinggung tadi yang dampak ya, Mas Ridwan sudah menjelaskan tentang tadi demonstrasi itu penting atau enggak. Mungkin kalau saya izin menjawab untuk dampak, sebenarnya kalau kita bicara dampak itu ya pastinya akan ada dampaknya, baik itu kepada pelaku yang mana itu pelaku seperti masyarakat yang ikut demo atau yang enggak ikut demo, ataupun pelaku yang didemo juga sebenarnya juga itu terdampak. Contohnya ketika kita berbicara demo yang kemarin itu kan sebenarnya kan itu seperti yang tadi Mas Andi katakan, adanya sebuah tujuannya. Ya, tujuannya itu kan enggak, kita nggak kesana lalu membakar, itu kan nggak, sebenarnya nggak seperti itu tujuannya. Itu kan ada sebuah kerusuhan yang terjadi karena ya mungkin ada beberapa oknum yang kita sebutnya itu oknum yang melakukan ya, pelanggaran lah itu jadinya terjadi sebuah kerusuhan yang sangat-sangat berdampak bagi masyarakat. Contohnya ketika demo kemarin terjadi pembakaran, otomatis masyarakat sekitar juga itu terjadi sebenarnya ada dua ya, ada yang merasa untung dan ada juga yang merasa rugi. Kalau yang untung mungkin pedagang mungkin untung ya, karena ya mayoritas Indonesia lagi ada masalah pasti di situ, apalagi pedagang kaki lima. Tapi kalau dampak yang buruk negatif ya untuk masyarakat luas, karena kan pembangunan gedung DPR yang dibakar kan pastinya akan ada perbaikan kan, itu memakai uang kita, uang masyarakat. Dan lagi kalau dampak negatif lagi, kalau ke sisi mahasiswa ya citra mahasiswa jadi buruk, karena kan demo pasti nggak jauh-jauh lah, pasti persepsi masyarakat itu pasti mahasiswa. Kalau kita lihat demo, pastinya persepsi masyarakat itu mahasiswa yang melakukan demo. Nggak mungkin kalau kita ada demonstrasi persepsi masyarakat itu yang demo petani itu kayaknya nggak mungkin banget ya. Apalagi isu yang diangkat itu kan bukan ngelarang petani ya. Pastinya itu bukan di bidang tersebut. Pastinya itu kan kalau kita yang mungkin citra mahasiswa jadi di masyarakat agak buruk. Dan lagi citra pada yang terdemo ya anggota dewan dan aparat kepolisian dan aparat lainnya juga kan ikut terdampak. Meskipun sebenarnya kan ada beberapa yang baiklah ya, bisa dibilang nggak semua itu buruk, anggota dewan juga seperti itu. Cuma kan memang itu adanya kesalahan lah terjadi karena beberapa oknum gitu. Mungkin harus dampak dari masyarakat, dan seperti tadi ada negatif dan positifnya. Kalau dari sisi mahasiswa juga sebenarnya ada positifnya juga. Kita itu dari demo kemarin itu misal kayak kita jadi mengetahui adanya adanya insight baru lah untuk kawan-kawan mahasiswa ini terhadap isu dari masyarakat. Kayak terjadinya demo kan kita harus ada manajemen demonstrasi gitu ya. Sebenarnya kan ya manajemen aksi kan, jadinya bagi para mahasiswa itu sebuah insight baru lah, jadi pengalaman baru, itu sisi positifnya. Tapi kan kembali lagi
ketika demonstrasi tanpa manajemen aksi itu akan menyebabkan kehilangan esensi dari demo itu sendiri. Jadi itu sangat rawan ditunggangi para pemodal, pembual, para intelektual, militan yang ditunggangi. Jadi mereka sangat rawan ditunggangi orang yang berkepentingan untuk sebagai pihak yang melawan pemerintah, politik lah, pihak oposisi itu juga sangat rawan sekali, dan karena tidak adanya manajemen aksi kan, ditambah juga di situ kan yang menyulut api masyarakat itu karena kejadian di mana Gojek itu ada seseorang, siapa namanya, Mas Kurniawan, dia terlindas sama kendaraan dari Brimob, itu yang memicu api masyarakat menjadi besar. Itu juga salah satunya. Jadi kenapa kemarin kericuhan kemarin itu terjadi juga faktor dari kesalahan aparat kita yang mungkin juga ya nggak bisa disalahin juga, karena mereka juga mungkin tersebut karena panas mungkin ya, karena emosi atau gimana nggak tahu juga ya, atau mungkin emang kejam aja sih. Dari kedua sisi kan belum, ya mungkin sudah terkonfirmasi, cuman kan belum tahu nih mana yang benernya ya. Juga satu lagi nih menambahi terkait dengan tadi dampak positif yang diterima oleh mahasiswa, itu menunjukkan kalau semisal mahasiswa itu tidak apatis terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan nasional maupun lokal, itu yang penting menjadi tujuan atau menjadi poin utama, sehingga pemerintah tuh tahu kalau mahasiswa itu sekarang memiliki pola pikir yang maju. Ketika ada salah satu yang salah atau kurang tepat, itu pasti mahasiswa akan langsung reaksi, dan diharapkan ketika hal itu terjadi, pemerintah itu nanti akan selalu atau lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut yang diharapkan apa ya, itu dampak positif. Oke, tadi kan terkait demonstrasi atau demonstrasi kan sebagai alat tengah ya, penyeimbang ya, penyeimbang adanya pengambilan keputusan kan ya. Kan mungkin terkait isu yang kemarin itu kan tadi kan sudah dijelaskan terkait dampaknya dan juga mahasiswa itu bagaimana ada manajemen aksinya, itu kan sudah dijelaskan. Nah, sebetulnya kalau misal kita sebagai mahasiswa menanggapi tentang isu-isu yang beredar di masyarakat, bukan terkait ya termasuk demo dan juga mungkin keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah yang sekiranya kurang memihak kepada rakyat, sebetulnya bagaimana sih Kak responnya mahasiswa, atau apa yang harus dilakukan mahasiswa terhadap isu tersebut Kak? Itu bagaimana? Kalau misal keputusan itu berdampak dulu pada masyarakat atau iya, jadi yang seharusnya karena mahasiswa itu adalah agen of change ya, juga sebuah agen masyarakat, jadi mereka juga secara langsung juga bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil sama pemerintah, apalagi mereka juga orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih yang bisa untuk melawan pihak, ya bukan melawan sih, apa namanya, untuk menyampaikan, mengingatkan pihak otoritas yang bertindak mungkin merugikan masyarakat ke bawah gitu. Jadi biasanya kalau semisal di Universitas Pekalongan sendiri, kalau semisal ada isu-isu yang berada di skopnya nasional, itu biasanya kita akan melakukan sebuah kajian. Entah itu di fasilitas umum
badan eksekutifnya, entah nanti dari senat mahasiswanya, fasilitasi, dimana nanti ketika fasilitas itu dibuat nanti akan mengundang seluruh elemen, baik dari serikat buruh nanti ada yang datang, mahasiswa ada yang datang, bahkan mahasiswa dari luar yang bukan dari universitas sekolah pun datang berdiskusi bersama. Biasanya kita menyikapi terkait dengan seperti tadi, ada manajemen aksinya. Ini cukup dalam bentuk press release atau kita harus turun ke aksi. Itu nanti ditentukan di situ. Jadi ada step by stepnya. Jadi ketika sudah melihat isu di skop nasionalnya, kita lakukan kajian. Setelah itu kita lakukan press release atau ya pemaparan terkait dengan hasil kajian kita. Kita nanti tentukan kita mau turun atau tidak. Ketika kita mau turun, ya udah kita berarti nanti lakukan konsolidasi kabar, di mana nanti kita akan menentukan yang kayak tadi saya sampaikan, warwaknya siapa, terus oratornya nanti siapa, naskahnya nanti seperti apa, tim medisnya siapa, dokumentasinya, ya dan tujuannya apa. Jadi nanti benar-benar jelas kalau ada kajian atau ada isu yang berada di tingkat nasional, kita ada kajiannya seperti itu. Dari kalian cukup. Oke, berarti untuk kesimpulannya terkait menurut pandangan saya terkait isu yang beredar di nasional atau terkait demokrasi yang terjadi di Pekalongan kemarin, terkait di gedung DPR dan juga gedung-gedung lainnya, itu sebetulnya ada, kalau bahasa kasarnya itu ada campur tangannya ya kayak antara pihak ya mungkin bisa dikatakan seperti itu kan, karena kan kita belum tahu, belum ada juga press release dari apa namanya Polresta Kota Pekalongan juga ya. Kita kan sebagai mahasiswa kan sebaiknya menyikapinya dengan memanajemen aksikan dulu, maksudnya isu itu betul atau tidak, atau apa sih yang diangkat di isu demonstrasi itu. Mungkin baiknya seperti itu kan? Atau mungkin itu reaksi dari masyarakat yang lapar. Reaksi masyarakat. Iya betul, mungkin mereka karena pengangguran, nggak punya uang, akhirnya mereka bisa jadi gitu. Bisa jadi. Jadi ini, kalau misalnya kita melihat dari skop yang lebih luas lagi, demonstrasi ini terjadi itu gara-gara ada suatu istilah namanya silent crisis. Silent crisis. Silent crisis itu bahasa sederhananya kayak gini. Silent crisis terjadi ketika ada krisis-krisis kecil yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam waktu yang dekat. Nah nanti itu kayak menumpuk dan terus meledak. Jadi kalau misal kita melihat, sebetulnya sebelum ada demonstrasi itu ada beberapa anggota dewan yang mengatakan kalau kalau rakyat itu ya ada yang tolol lah, ada yang brengsek lah, ada kata-kata seperti itu yang menyakiti hati rakyat. Salah satunya itu. Ada lagi beberapa, ada yang mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial, joget-joget dan lain sebagainya, itu kan yang menjadi bahan diskursus yang menumpuk masalah. Jadi ketika satunya udah numpuk kayak itu, ditambah ada masalah lagi, ketika melakukan aksi demonstrasi ada korban jiwa. Gitu. Itu yang menjadi puncak pemicu. Mungkin terima kasih dengan Pak ya atas waktunya, atas perhatiannya, atas arahannya ya. Mungkin kita open forum di sini membuka mindset kami untuk lebih tahu lebih jelas tentang demokrasi dan juga mungkin nilai-nilai Pancasila yang harusnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia itu bagaimana baiknya. Mungkin terima kasih dari saya Muhammad Arif Al-Widya. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kesalahan kata atau kalimat ya yang mungkin kurang enak
kakak-kakak. Ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.